Para pemirsa yang budiman, ternyata kita ketemu lagi di depan Dhamma TV di dalam tema seni dan tradisi yang pada episode yang lalu kita membahas tentang Kumbakarna, dan itu pun masih belum berakhir. Yang pada hari ini saya masih ditemani oleh Ki Ratmoko, Sugeng Ki Ratmoko, dan Mas Robert ya. Selamat Mas Robert ya, sukses dan sehat selalu. Para pemirsa, untuk itu saya akan bertanya lebih dulu kepada Pak Ratmoko yang berkaitan dengan pada saat terjadi penculikan istri Rama oleh kakaknya Kumbakarna namanya Rahwana. Pada saat terjadi seperti itu, bagaimana kisahnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Ratmoko, dan bagaimana sikap Kumbakarna pada saat itu. Nanti biar Pak Robert yang bisa menjelaskan. Nah, monggo Pak Ratmoko, bagaimana ceritanya kok tahu-tahu terjadi heboh di Ngalengka-Adikarjo gara-gara Dewi Sinta? Monggo katuran. Ya, tentunya kalau tentang cerita Geger Alengka, Purbalingga itu dikaitkan dengan situasi sekarang kelihatannya lucu ya. Mosok gara-gara seorang perempuan bisa mengakibatkan perang besar. Nah, tapi itulah yang terjadi dalam sejarah kemanusiaan. Mengapa Dasamuka sampai berbuat sesuatu yang berakibat fatal bagi bangsa dan negaranya? Nah, ini berawal dari kesadaran diri Dasamuka sebagai seorang raja besar, Bondo Bandu, bumiku, ya, bondoku ya bumiku, semuanya adalah miliknya. Tentunya sebagai seorang raja besar, berkendak memiliki seorang permaisuri, itu bukan sekedar perempuan biasa. Yang diharapkan pun adalah perempuan yang luar biasa. Dalam hal ini Dasamuka memiliki cita-citanya adalah memiliki seorang permaisuri titisan Dewi, titisan Dewi Widowati. Jadi dari bacaan susastra yang dibaca oleh Dasamuka ada bahwa Dewi Widowati akan menjelma di muka bumi. Tentunya titisan Dewi Widowati itu kalau turun di bumi akan mendatangkan kemakmuran, mendatangkan kesejahteraan, kerukunan bagi masyarakat di negara bersangkutan. Nah, dengan adanya mitos semacam itulah akhirnya Dasamuka bangkit etos kerja, etos perjuangan untuk bisa mendapatkan titisan Dewi Widowati. Dan setelah dilacak kemana-mana, ternyata Dewi Widowati itu menitis pada istrinya Rama, Dewi Sinta yang sudah menjadi istri Rama yang ada di Ayodhya. Dasamuka tidak patah semangat, tidak putus asa, sekalipun tidak mendapatkan titisan Widowati sebagai seorang perawan. Karena titisan Dewi Widowati yaitu Dewi Sinta sudah menjadi istri Rama, maka etos Dasamuka untuk mendapatkan itu semakin berkorban. Maka dengan segala cara Dasamuka melakukan penculikan terhadap Dewi Sinta. Dan kebetulan pada waktu itu Dewi Sinta bersama-sama dengan Rama dan Laksmana itu pada masa pembuangan, diusir dari keraton Ayodhya, ada di tengah hutan. Kiranya posisi tengah hutan merupakan posisi yang cukup kondusif bagi Dasamuka untuk melakukan penculikan.
Tapi ternyata lagi-lagi pendapat tersebut keliru. Setelah mendekati Dewi Sinto, ternyata Dewi Sinto dipagari oleh kekuatan gaib, pagar gaib. Ya. Maka untuk bisa menghasilkan apa yang diharapkan, Dasamuka melakukan kelicikan dengan merubah diri sebagai seorang Brahmana supaya bisa mendekati Dewi Sinto dan bisa merayu Dewi Sinto sehingga Dewi Sinto bisa keluar dari lingkaran pagar gaib itu. Setelah Dewi Sinto terbujuk dan keluar dari pagar gaib itulah maka Dasamuka baru bisa menculik Dewi Sinto Dan dilarikan ke Alengko nggih. dan dilarikan ke Nggih. Alengko. Matur nuwun Kirah Moko. Ya, dalam kisah ini para pemirsa, itu pada event Ramayana kisah itu. Setelah ada penculikan, namun sebelum itu kerajaan Alengko itu berunding. Raja Rama berunding dengan adik-adiknya, dengan Mahapatihnya, yaitu Patih Prahasto dan lain sebagainya untuk mencari di mana tempatnya Dewi Sinto berada. Dan pada saat itu pun terjadi ribut dengan adiknya, yaitu dengan Kumbakarna. Ini saya rasa Mas Robert tahu nih, bagaimana jawaban-jawaban Kumbakarna pada saat kakaknya mau berbuat jahat seperti itu. Monggo, katuran Mas Robert. Jadi pada saat Rahwana berusaha untuk mendapatkan Dewi Sinta, secara tegas dan jelas bahwa Kumbakarna tidak setuju Tidak pada saat setuju, itu. ya. Ini sudah mencerminkan pribadinya dia bahwa Kumbakarna adalah orang yang lurus, hatinya memang bersih, tidak mau neko-neko. Iya. Karena udah tahu karakter kakaknya seperti itu, udah tahu bahwa bila kakaknya ingin mendapatkan sesuatu, dia akan melaksanakan apapun untuk mencapai itu. Dia tidak akan Tidak mengikuti setuju, gaya ya, nggak mau bermain mengikuti. kakaknya. Gaya itu ya Mas Robert ya. Jadi di situ udah jelas bahwa Kumbakarna ini orang yang lurus, yang tidak mau neko-neko. Nggih. Makasih Mas Robert. Para pemirsa, saat Kumbakarna nggak setuju, terjadi pertengkaran dan akibat yang fatal. Akhirnya Kumbakarna meninggalkan istana, dia tidur. Yang menurut cerita Ki Ratmoko tadi, dia tidur bisa bertahun-tahun. Jadi dia tidak mau pusing lagi mikirin kakaknya, dia tinggal tidur begitu aja dan nggak mau tahu apa yang akan terjadi karena dia sudah berusaha untuk menegur kakaknya dan berusaha untuk jangan menasihati kakaknya supaya nggak berbuat seperti itu, namun tetap dia disalahkan. Jangan kemana-mana para pemirsa, tetap berada di depan Dhamma TV. Kita masih akan melanjutkan cerita tentang Kumbakarna ini. Terima kasih pemirsa, masih berada di depan Dhamma TV. Kita lanjutkan cerita tentang Kumbakarna tadi. Bolak-balik ditegaskan oleh Mas Robert tadi. Memang karakternya karena baiknya seperti itu, dia tidak setuju kakaknya berbuat fatal seperti itu. Mencuri istri orang. Saya khawatir para pemirsa, karena ini pun juga sudah terjadi di antara para pimpinan publik. Mungkin di Indonesia ini juga terjadi seperti itu. Bahkan yang baru-baru ini diributkan juga, sampai rakyat protes supaya beliau diturunkan dari jabatannya. Karena mau tidak mau, seperti cerita Rahwana itu yang ditentang juga oleh adiknya si Kumbakarna, itu juga merupakan sebuah pelecehan terhadap derajat dan harkat wanita atau ibu-ibu kita sendiri. Dan untuk ini saya akan bertanya kembali kepada Ki Ratmoko nggih. Dalam situasi kita sekarang, contoh yang ada dalam Brubuh Ngalengka, termasuk di dalamnya cerita tentang penculikan Dewi Sinto yang pada giliran ditentang oleh Kumbakarna sampai Kumbakarna apa itu purik atau apa terserah, tapi jelas karena sikap itu dia tidak setuju, bahkan dia dimarahi oleh kakaknya. Akhirnya ya sudah, silahkan saja, saya tidak ikut campur, saya akan tidur saja, kira-kira begitu ya. Bahkan tidurnya bisa bertahun-tahun lah. Saya kembalikan kepada Ki Ratmoko, mengenai kembali ke Kumbakarna tadi. Setelah dia tidur bertahun-tahun, kemudian terjadi gonjang-ganjing di Alengka. Dewi Sinto diculik gitu. Yang akibatnya terjadi peperangan gitu. Itu sedikit barangkali Ki Ratmoko bisa menceritakan tentang setelah keributan terjadi, peperangan yang ada itu kira-kira bagaimana gitu.
gambarannya. Ya. Akibat penculikan Dewi Sinta oleh Dasamuka dan dibawa ke Alengka, maka pihak Rama juga berupaya untuk dan bisa mendapatkan, bisa mengetahui kalau Dewi Sinta ada di Alengka dalam kekuasaan Rahwana atau Dasamuka. Berawal dengan mengutus si Anoman Romondoyopati yang masuk ke kerajaan Alengka, yang akhirnya menghasilkan kebakaran besar di Alengka. Waktu itu Anoman diutus sebagai telik sandi, ya. Bagaimana Itu pun sudah mendatangkan kebakaran di istana Alengka. Setelah diketahui persis bahwa Dewi Sinta ada di Alengka dalam cengkeraman Dasamuka, akhirnya Anoman melaporkan kepada Rama bahwa Dewi Sinta masih dalam keadaan selamat sekalipun kondisinya kurus kerontang. Sebagai bukti bahwa Dewi Sinta masih hidup dan masih setia kepada Rama, maka diberikanlah cincin, katakanlah mungkin cincin perkawinan antara Dewi Sinta dengan Romo. Kemudian Rama mengerahkan kekuatan pasukannya, yang dalam hal ini kekuatan atau pasukan Rama sudah bertambah setelah Poncowati menyatu dengan Rama, sehingga pasukannya adalah pasukan kera, menyerang dengan cara membuat bendungan, kata semacam bendungan, membuat jembatan, karena untuk ke Alengka harus menyeberang lautan. Romo Tambak, ya, dalam cerita Romo Tambak dibuatlah jembatan yang menghubungkan antara daratan yang satu dengan ke Alengka. Kekuatan pasukan Rama bisa masuk ke Alengka, terjadilah perang besar yang ringkasnya kekuatan Alengka semakin hari semakin kocar-kacir, semakin habis. Mulai dari Indrajit, Pate Prahasto, bahkan sampai dengan Sarpo Kenoko, bahkan anak dari si Kumbokano sendiri, sang kembar itu pun sudah meninggal, menjadi korban pertempuran. Akhirnya Dasamuka membangunkan Rama, membangunkan Kumbokano. Nah, itu kita cut dulu ya, Kilah Moko. Nanti akan session berikutnya. Saya ke Mas Robert dulu ya, Mas Robert ya. Setelah terjadi perang besar seperti itu, sampai habis semua para perwiranya di Alengka ya, itu ada kisah adik Kumbokano yang paling baik yang namanya Wibisono, itu juga ngingetkan kakaknya, juga diusir oleh Rawono. Kalau nggak salah ingat, itu bersamaan dengan pada saat Kumbokano mengingatkan gitu loh. Itu kira-kira Mas Robert bisa sedikit nyinggung masalah itu, kenapa yang baik-baik ini malah sama Rahwono diusir gitu, termasuk Kumbokano. Monggo Mas. Kalau di zaman itu Rahwana yang adik kuasa itu menganggap bahwa dengan memiliki Dewi Sinta dia bisa bahagia ya. Dia akan bisa menjadi sosok yang tambah wah gitu ya. Wah. Nah, di zaman sekarang orang-orang menganggap bahwa dengan memiliki duit banyak dia bisa menjadi gadis yang cantik, dia bisa menjadi wah. Jadi ada satu tren yang dianggap sebagai kebenaran oleh Rahwana, dan juga di zaman sekarang oleh orang saat ini dianggap tren bahwa memiliki duit bisa membuat orang menjadi adik kuasa seperti Rahwana pada saat itu. Dan itu membuat orang-orang melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Banyak Kumbokarno dan Wibisono dalam kehidupan kita sehari-hari yang kadang-kadang mengingatkan, tapi karena kita lupa dan buta karena tujuan kita tadi ingin mencapai hal yang kita anggap wah itu, akhirnya orang-orang seperti Kumbokarno dan Wibisono malah diusir ya, singkirkan ya. Kita singkirkan. Jadi kejadian yang dulu-dulu seperti di cerita pewayangan menurut saya sampai sekarang pun ada. Itu hebatnya nenek moyang kita bikin cerita ini. Begitu Mas Robert, terima kasih. Para pemirsa, jadi nampaknya Mas Robert juga memahami betul bagaimana
para leluhur kita dulu, bagaimana kehebatan para leluhur kita untuk bisa menciptakan sastra-sastra di dunia pewayangan yang akibatnya sekarang ini nampak bahwa sesuatu yang terjadi saat ini dulu itu sudah pernah ada, sudah digambarkan seperti itu. Alangkah baiknya kalau kita juga mau berpikir flashback, tidak berarti kita mundur di dalam pikiran, tapi mempelajari sesuatu dari dunia pewayangan supaya jangan sampai terjadi lagi pada saat sekarang. Nah, para pemirsa, karena masih ada segmen yang terakhir, kita akan membahas tentang bagaimana kisah selanjutnya Kumbakarna dengan kejahatan kakaknya seperti itu, bahkan mengusir juga adik keempatnya Gunawan Wibisana. Padahal menurut Mas Robert tadi masih banyak orang-orang di zaman sekarang yang baik-baik, tapi justru disisihkan dari kelompok orang-orang yang ingin berbuat jahat sebagai pemimpin. Jangan kemana-mana para pemirsa, tetap berada di depan Dhamma TV. Terima kasih para pemirsa. Kita masih ketemu pada season terakhir dan akhir kisah tentang bagaimana seorang Kumbakarna sampai akhirnya dia meninggal dunia demi negaranya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ki Ratmoko, sudah perwiranya habis semua. Akhirnya tinggal satunya jalan, sampai anak Kumbakarna pun juga korban semua. Dan ini bagaimana pada saat dia minta Kumbakarna untuk menjadi panglima perangnya? Katuran Ki Ratmoko untuk menjelaskan. Dalam kondisi yang sudah mengalami kondisi yang sangat kritis, dalam pengertian kekuatan Alengka sudah Menipis. hampir habis, Iya. maka Dasamuka atau Rahwana menyuruh bawahnya untuk membangunkan Kumbakarna yang sedang tidur di Gunung Gomuka. Ya. Setelah Kumbakarna bangun menghadap ke Alengka, maka sebagaimana biasanya Dasamuka menyambut tamunya, apalagi di sini adalah seseorang yang sangat diharapkan bantuannya oleh Dasamuka. Dengan kelicikan Dasamuka, maka kepada Kumbakarna disediakan hidangan makanan yang luar biasa, baik jumlah maupun ukurannya. Variasi makanannya, menunya beraneka ragam, jumlahnya banyak. Dan tanpa berpikir panjang, Kumbakarna karena sudah baru menjalani tapa tidur yang sekian lama, ada hidangan yang sajikan, maka serta-merta dinikmati. Setelah makan selesai, karena hidangan habis, barulah Dasamuka menyapa kembali Kumbakarna. Bagaimana rasanya makanan yang baru disajikan? Dijawab dengan jujur, terima kasih, makanannya, hidangannya sangat enak. Nah, kemudian barulah Dasamuka melaksanakan siasatnya, bahwa kalau Dasamuka memberi hidangan pada Kumbakarna berawal dengan membangunkan Kumbakarna itu karena ada maksud untuk minta bantuan Kumbakarna. Kumbakarna tahu persis permasalahan, bahwa permasalahan yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan penculikan Rama oleh Dasamuka yang tentunya mendapat perlawanan dari Rama. Maka sekali lagi si Kumbakarna mengingatkan kepada Dasamuka untuk menyerahkan Dewi Sinta kepada Rama. Tapi lagi-lagi sikap batu Dasamuka yang muncul, bahkan bukan sekedar kekeh kukuh pada pendirian untuk tetap merebut atau mencengkeram Dewi Sinta, Dasamuka malah dalam bahasa Jawa ngundat, bahasa Indonesianya saya belum menemukan nih. Undat Dasamuka yang sudah diberi hidangan itu, karena mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari Dasamuka, makanan yang sudah dimakan diundat-undat, dan itu dikaitkan dengan pamrihnya supaya Dasamuka Kumbakarna terlibat dalam peperangan, maka serta-merta Kumbakarna memuntahkan kembali apa yang baru dimakan.
dan semuanya masih dalam kondisi yang utuh, baik jumlah maupun bentuknya. Tentunya Dasamuka tetap kebingungan, rayuan, bujukan, segala cara yang diterapkan kepada Bung Karno masih belum berhasil. Namun kondisi yang ada di Alengka demikian mengguncangkan hati Bung Karno. Akhirnya terbukalah kesadaran Bung Karno bahwa Alengkodirojo sudah diserang oleh pihak lain. Terlepas apapun motivasi pihak lain itu merusak Alengko. Aturun, Kiran Moko. Ini sementara sampai di situ, nanti akan kita lanjutkan cerita ini. Jadi para pemirsa, ternyata Bung Karno itu dengan hati bersihnya disogok oleh kakaknya, diberi makan banyak-banyak, baru belakangan kakaknya punya maksud-maksud tertentu supaya Bung Karno mau menjadi panglima perangnya, sebab sudah kehabisan untuk panglima perang yang lain. Nah, dengan cara seperti itu Bung Karno dengan ikhlas dimuntahkan kembali makanan-makanan yang diberikan tadi. Artinya apa? Bung Karno itu tidak bisa disogok. Terbukti dari situasi yang terjadi seperti itu. Walaupun pada akhirnya Bung Karno menyadari ya, bagaimanapun negara saya diserang orang. Ini saya minta Mas Robert untuk menjelaskan kelanjutan daripada itu sampai Bung Karno itu mau maju perang demi negaranya. Gimana? Udah dijelaskan tadi sama Wiratmoko bahwa bukan sogokan dari Rahwana yang membuat hati nurani Bung Karno mau membela bangsanya, tapi kesadaran dia sendiri bahwa melihat keburukan yang terjadi di dalam negaranya, bahwa negaranya akan dijajah oleh kerusakan yang luar biasa, mengalami kerusakan yang luar biasa, sehingga dia memutuskan untuk membela bangsanya. Jadi kalau orang Amerika dulu punya pepatah right or wrong, this is my country, ya dalam cerita pewayangan juga dari dulu udah seperti itu. Ini benar atau salah, ini negara aku harus turun tangan untuk menyelamatkannya. Bung Karno seperti itu. Berarti para pemirsa, berarti karakter Bung Karno ini kalau zaman sekarang orang Amerika ngomong begitu tuh malah sudah usang. Karena apa? Zaman dunia pewayangan kita Bung Karno sudah ngomong seperti itu, sudah melaksanakan. Bahkan saya tidak membela keangkara murkaan, saya tidak membela kejahatan kakak saya, tapi saya membela negara saya karena saya tidak ikhlas negara saya dirusak diobel-abel oleh pasukan dari luar Alengko, yaitu Kera, anak buah Prabu Romo pada waktu itu. Jadi kisah tentang Bung Karno ini memang kalau kita lanjutkan memang belum akan ada habis-habisnya. Namun para pemirsa, kita lihat situasi kita sekarang. Masih adakah Bung Karno yang lain? Seperti yang terjadi pada zaman 45. Waktu kita menyatukan NKRI, waktu kita dibimbing oleh Bung Karno yang mencetuskan ide ideologi negara Pancasila. Tujuan para pelaku pada saat itu, para pembangun negara dan bangsa ini, tujuannya sudah jelas. Arah kepada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh bangsa ini. Dan pada saat itu semua berjuang seperti Bung Karno. Right or wrong, my country. Negara saya yang akan datang, saya perjuangkan dengan darah dan nyawa. Apakah jiwa bangsa kita, para pemuda kita, seperti saat ini, ada yang berpikir seperti itu? Apa para pemimpin bangsa, para pejabat publik kita, ada yang seperti itu? Harapan kita para pemirsa, kepada generasi muda, termasuk yang kita berbicara sebagai narasumber saat ini, Kiratmoko, Mas Roberto Simpson ya, pemiliknya, ini calon-calon pemimpin negara yang akan datang. Mudah-mudahan juga Kiratmoko nanti kalau berkenan untuk maju menjadi pimpinan di daerah manapun terserah, apa jadi wali kota, apa bupati, monggo. Mudah-mudahan karakter-karakter wayang ini mengikut pada nurani beliau. Mana yang terbaik buat kepentingan rakyat. Demikian juga bagi Mas Robert.
kesatuan negara Indonesia. Di sini ada orang Toraja, sini ada orang Jawa, tapi bisa menyatu cara berpikir karena dunia pewayangan kita. Sampai di sini pertemuan kita, para pemirsa, dan masih tidak bosan-bosannya kita pada episode yang akan datang nanti. Kita masih cerita contoh-contoh dari tokoh pewayangan yang akan menjadi panutan bagi keberhasilan negeri kita menuju negara yang sukses di masa mendatang. Hayu, hayu, hayu. Rahayu ingkang pinanggih.